Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan bahas tentang border. Border itu apa sih? Nah, kalau kalian pernah lihat ya, bingkai foto. Nah, border itu adalah bingkai fotonya. Ya, kalau di CSS, border itu adalah garis tepi dari elemen ya teman-teman. Ya, jadi kalian bisa memberikan garis tepi pada sebuah elemen. Caranya gimana? Kita langsung coba implementasiin aja ya. Nah, yang pertama silakan kalian buat file ya. Saya buat file dulu, border namanya. Saya masukin tag dasar HTML ya. Oke, style. Oke, kayak gini. Sebelumnya di sini border punya ini ya, punya dokumentasinya. Kalian bisa baca di developer Mozilla seperti biasa ya. Di sini ada contohnya ya penggunaan border. Jadi kalau mau menggunakan border, kita bisa menggunakan properti yang namanya border ya. Contoh di sini border dengan properti atau value-nya solid ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau dash itu dia berarti putus-putus ya. Ya kalian juga bisa berikan warna ya. Atau kalian juga bisa berikan ketebalannya ya menggunakan satuan apapun itu. Nanti kita akan bahas ya tentang CSS units ya. Rem itu apa sih sebenarnya? Rem, pixel, persen, AM, VM ya. Nanti kita akan bahas di CSS units ya teman-teman. Cuman di sini kita belum menyentuh itu. Jadi kalian cukup tahu aja kalau satuan di CSS itu ada namanya rem ya. Di sini juga ada contoh penggunaan double ya, double tick ya, kayak gini. Tick double itu garisnya 2 maksudnya. Dan di sini ada juga ya, ada milimeter juga ya, pakai milimeter dia satuannya. Oke, di sini banyak ya, dokumentasinya cukup banyak lah penjelasannya, kalian bisa baca di sini. Oke, kita langsung coba implementasinya aja ya. Oke, sebelumnya di sini misalkan saya punya sebuah div dengan nama kelas misalkan box aja gitu ya. Dan di dalam box ini misalkan kita coba pakai paragraf ya, paragrafnya dikit aja. Lorem 5 misalkan ya. Silakan kalian drag and drop ke browser seperti biasa. Nah, ini udah contohnya ya, udah ada. Oke, di sini kita coba buat kelas selector ya. Di sini mungkin saya kasih background color dah, jadi green misalkan ya, biar kelihatan aja. Oke, sudah ada ya. Width-nya kita atur aja misalkan 300 pixel. Height-nya mungkin 300 pixel aja. Oke, jadi ya kayak gini. Nah, untuk mengimplementasikan border ya, membuat garis tepinya, kalian cukup ketikkan border. Ya, misalkan di sini solid. Kalau kita save, kita refresh. Ya, sekarang sudah ada bordernya nih. Nah, cuma kan bordernya ini kecil ya, tipis ya. Biar kelihatan, kalian bisa tambahkan nih. Di depannya ukurannya mau berapa? Misalkan 10 pixel deh. Ya, kalau kalian save, kalian refresh. Ya, perhatikan sekarang udah kelihatan bordernya. Dan juga kalian bisa kasih warna si bordernya. Ini kan defaultnya warna hitam ya. Kalian bisa ganti misalkan jadi red. Misalkan ini bisa jadinya warnanya merah. Ini sebenarnya mirip seperti yang udah kita bahas di sebelumnya ya, di ini ya di CSS color ya kalau nggak salah. Jadi kita sempat bahas tentang penggunaan border color, cuman di sini kita lebih spesifikin lagi ya. Oke, ini adalah shorthand dari si bordernya. Kalian juga sebenarnya ada tanpa shorthand ya. Itu biar kalian paham ya. Pertama, kita bisa inisialisasikan namanya border color. Misalkan border colornya red ya. Dan juga kita harus mendefinisikan yang namanya border style. Border width. Border width ini adalah ketebalan dari si bordernya. Nah, selanjutnya baru kalian implementasiin border style. Misalkan di sini kita kasih solid ya. Kalau kalian save, kalian refresh. Tuh, sama aja ya hasilnya ya. Gimana kalau misalkan salah satunya nggak ada, misalkan border colornya nggak ada ya. Kalau save, kalian refresh, dia akan defaultnya hitam. Seperti yang udah kita coba barusan ya, menggunakan property border ya. Kalau border color ini nggak ada, ini ya defaultnya akan warna hitam. Tapi kalau misalkan border solidnya yang nggak ada, dia nggak akan muncul. Karena ini border style itu adalah tipe dari si bordernya. Nah, ini border width ini adalah ketebalannya. Kalau seandainya kalian nggak menggunakan property shorthand ya, property shorthand itu property yang pendeknya lah istilahnya. Kalian bisa menggunakan border, sebutkan width-nya berapa, tipe bordernya apa, warnanya apa, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan versi yang panjangnya kayak gini ya, kalian definisi nih border colornya apa,
border width-nya apa, border style-nya apa ya. Oke, di sini ya seperti yang kita lihat di dokumentasinya, border itu nggak cuman versi solid aja, tapi ada macam-macam. Misalkan di sini ada dash ya, ada titik-titik. Kita coba ya. Di sini misalkan dash ya. Kita save, kita refresh. Jadinya putus-putus ya. Ada juga dotted ya. Dotted tuh titik-titik. Nah, jadinya titik-titik kayak gitu. Kalau double ada juga nih double. Ya, kita save, kita refresh. Jadinya garisnya 2 kayak gitu. Jadi border ini punya beberapa macam tipe ya. Kalian bisa baca di sini contoh ya. Ya, penjelasannya banyak lah di sini. Kalian coba bisa ya implementasikan border ini lebih lanjut. Tapi kurang lebih untuk penggunaan border seperti itu ya. Dan biasanya juga kalau di kita slashing UI ya di front end itu juga biasanya nggak terlalu macam-macam kok. Kita itu menggunakan border biasanya cuma sekedar garis ya. Paling sering tuh garis paling normal lah. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Begitu penggunaan untuk border.